kelompok C8 Praktikum Kebidanan kelas 2020C. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksplorasi rektal. Yuk simak videonya. Hai guys, perkenalkan aku Alia Halimah dari kelompok C8. Di sini aku akan tanya-tanya ke beberapa mahasiswa FKH UB. Kira-kira tahu nggak apa itu eksplorasi rektal? Nah, di sini udah ada mahasiswa FKH UB-nya langsung. Masnya boleh perkenalkan dulu. Saya itu Gani Nardana dari angkatan 2020. Oke, Mas Gani, di sini aku mau tanya-tanya kira-kira Masnya itu tahu nggak apa itu eksplorasi rektal? Eksplorasi rektal menurutku itu merupakan salah satu teknik pemeriksaan untuk melihat status kebuntingan yang mana bisa dilakukan pada hewan ternak besar. Untuk hewan ternak besar sendiri itu contohnya bisa seperti sapi atau kerbau, mungkin juga kuda. Oke, jadi tadi kalau eksplorasi rektal tuh kurang lebih meraba jadi kondisi organ di abdomennya melalui rektal ya. Terus kalau misalnya metode dari palpasi rektalnya sendiri itu kira-kira tahu nggak ya Mas? Untuk metodenya sendiri itu secara garis besarnya itu kita bisa melakukan palpasi pada organ uterus, di mana palpasi itu sendiri dapat melalui dinding rektum untuk dilakukannya melihat apakah ada perbesaran pada organ tersebut selama terjadi kebuntingan. Hal itu juga bisa dilakukan untuk melihat adanya keberadaan fetus sendiri atau juga untuk membran fetus. Oh gitu, oke, makasih banyak Mas. Iya, sama-sama Kak. Oke, kan tadi kita udah nanya mengenai pengertian dari eksplorasi rektal. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira tujuan dari eksplorasi rektal itu apa? Nah, kita udah sama Mbak siapa di sini? Dengan Mbak Uli ya. Oke, kira-kira Mbak Uli itu tahu nggak sih tujuan dari eksplorasi rektal itu apa? Sepengetahuannya aku ya, kalau eksplorasi rektal itu biasanya ditujukan untuk deteksi kebuntingan pada sapi betina ataupun ternak lainnya yang termasuk hewan besar seperti kuda ataupun kerbau. Nah, terus selain itu biasanya eksplorasi rektal itu digunain untuk deteksi apakah si hewan tersebut itu mengalami gangguan reproduksi atau enggak, atau mengalami kemajiran atau tidak. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengobatan intrauterin serta pengaplikasian teknologi reproduksi, misalnya untuk inseminasi buatan. Itu sih kalau yang aku tahu. Oke, makasih banyak Kak Uli ya. Sama. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Di sini udah ada Mbak siapa namanya? Mbak Maul. Oke, Mbak Maul. Tadi tuh kita udah cari tahu tentang eksplorasi rektal, tentang pengertiannya sama mengenai tujuannya. Nah, kira-kira kalau Mbak Maul sendiri tahu nggak kira-kira alat yang dibutuhkan untuk palpasi rektal itu apa aja? Oh, untuk alat sendiri tuh ya dari pelindung tubuh nih, ada apron, ada kan kita di ternak nih harus pakai ketopek, terus glove juga supaya melindungi tangan kita. Nah, terus untuk biar pelicinya kan kita palpasi nih, jadi pakai kayak gel terus vaselin kayak gitu. Oke, tadi untuk alat untuk palpasi rektal. Terus kalau misalnya syarat dilakukannya palpasi rektal itu kira-kira tahu nggak ya? Kalau untuk syaratnya sendiri tuh, kalau yang cewek nih kan ada yang rambut panjang nih, nah kita harus dikuncir. Kemudian nggak boleh pakai aksesoris. Kemudian kuku kita tuh harus pendek. Terus kalau untuk syarat hewannya sendiri, dia itu ya tentunya harus betina. Kemudian harus di restrain dengan baik. Oke, tadi udah di pertanyaan terakhir kita. Selanjutnya abis ini jangan lupa simak mengenai penjelasan dari eksplorasi rektal. Dadah! Oke teman-teman, jadi ini adalah video cara atau teknik melakukan palpasi rektal pada sapi. Yang pertama, ini pastikan sapi yang akan dipalpasi ini sudah di-restrain dengan baik terlebih dahulu, yaitu dengan cara ditali atau dimasukkan ke dalam kandang jepit. Nah, pada video ini sapinya sudah ditali terlebih dahulu. Kemudian, sapi yang akan dipalpasi ini bisa dielus-elus nih di bagian bokong atau belakangnya terlebih dahulu agar si sapinya ini tidak kaget dan merasa nyaman akan kehadiran operator. Selanjutnya, tangan yang sudah dipasangi oleh glove ini dapat diposisikan menguncup ketika akan dimasukkan ke dalam lubang rektum. Nah, ketika tangan ini memasuki lubang rektum, usahakan posisi tangan ini tetap menguncup sambil didorong ke arah dalam dan sambil diputar. Tujuannya adalah untuk memudahkan tangan kita agar bisa masuk ke dalam lubang rektum tersebut. Setelah tangan masuk, feses yang ada di dalam lubang rektum ini secara perlahan dapat dikeluarkan oleh tangan operator. Nah,
feses si sapinya ini tidak perlu dikeluarkan sampai bersih atau tidak perlu dikeluarkan semuanya, cukup sampai sekiranya tidak mengganggu atau menghambat proses palpasi organ reproduksi nantinya. Usahakan juga ketika melakukan pengeluaran feses dari lubang rektum ini, tangan operator tidak keluar dari lubang tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari masuknya angin ke dalam lubang rektum tersebut. Setelah itu dapat dilakukan. Baik teman-teman semuanya, jadi di sini ada beberapa interpretasi dari palpasi rektal. Yang pertama adalah ketika sapi tidak bunting, maka interpretasinya adalah serviks dan cornua uteri akan teraba pada lantai rongga pelvis, di mana kornuanya ini akan teraba dengan ukuran yang relatif sama dan simetris antara kanan dan kiri. Dan kornua uterinya ini akan melengkung ke bawah dan ke arah belakang, seperti yang ada pada video berikut. Selanjutnya, untuk interpretasi umur kebuntingan 1 bulan dan 2 bulan, umumnya salah satu kornua akan teraba lebih besar dibandingkan kornua yang satunya, dan semakin bertambahnya umur kebuntingan, maka kornua akan teraba semakin jelas. Pada umur kebuntingan 2 bulan dapat dirasakan terjadinya membran slit, uterus mulai tertarik ke arah kavum abdomen, tetapi serviks masih berada di lantai pelvis. Seperti pada video, dapat dilihat bahwa salah satu kornuanya membesar, menandakan bahwa sapi sedang mengalami kebuntingan. 3 bulan, maka interpretasinya adalah uterus akan terasa semakin membesar, kemudian kotiledon akan mulai teraba, denyut arteri uterina juga akan mulai teraba, kemudian serviks. Interpretasi selanjutnya adalah untuk umur kebuntingan 4 bulan, maka uterus akan semakin membesar, kemudian kotiledon juga akan tetap teraba, fetus mulai teraba, serta adanya arteri uterina yang akan semakin membesar. Seperti pada gambar video, terlihat bahwa arteri uterina akan semakin membesar dan denyutnya akan semakin teraba. Untuk interpretasi selanjutnya adalah interpretasi umur kebuntingan 5 dan 6 bulan, di mana kotiledon akan teraba, arteri uterina akan semakin membesar, serta akan semakin teraba denyutannya, dan fetus akan teraba bentuk kepala serta ekstremitasnya yang sudah mulai terbentuk. Tujuh, 8, dan 9 bulan, di mana fetus akan teraba posisi anterior ataupun posteriornya, kemudian teraba juga denyutan dari arteri uterinanya, serta fetus akan mulai menuju kavum pelvis dan semakin mendekati kavum pelvis ketika umur kebuntingan 8 dan 9 bulan. Mungkin sekian interpretasi dari palpasi rektal. Terima kasih. Hai guys. Sekarang kita sudah ada di penghujung video ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bila ada yang salah, kami ini mohon maaf lahir dan batin. Dadah guys. Bing bong, bing bing bong, bing bong, bing bing bong, bing bong. Gani. Bing bong, bing bing bong, bing bing. Bing bong, bing. Nah, di sini udah ada mahasiswa FKHUB-nya langsung. Masnya boleh perkenalan. Mengalami kemajiran atau tidak. Bing bing bong.